Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sefiana Wilianca dari Tadris IPS kelas A. Pada video kali ini saya akan membahas suatu materi mengenai landasan komparatif pendidikan. Pada materi kali ini ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama, pengertian pendidikan komparatif. Yang kedua, yaitu tujuan dari pendidikan komparatif. Yang ketiga, manfaat pendidikan komparatif. Yang keempat, asas-asas dari komparabilitas. Yang kelima, masalah-masalah pada pendidikan komparatif. Pengertian komparatif pendidikan. Yang pertama, menurut Kandel mendefinisikan bahwa komparatif pendidikan ini adalah suatu studi, teori, dan praktek pendidikan pada waktu sekarang dengan dipengaruhi oleh bermacam-macam latar belakang dan merupakan kelanjutan dari sejarah pendidikan. Yang kedua, menurut Sivigut ini mendefinisikan bahwa komparatif pendidikan adalah lapangan studi yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktek. Kemudian, pengertian komparatif secara etimologis dan secara terminologis. Pengertian secara etimologis yaitu suatu ilmu yang mengajarkan dan melatihkan tentang cara atau prosedur yang membandingkan dua atau lebih sistem yang berbeda, baik antar daerah maupun antar negara. Kemudian, pengertian secara terminologis atau secara utuh. Komparatif adalah suatu ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan, baik dalam satu negara maupun antar negara yang menyangkut sistem pendidikan formal, non-formal, dan informal, teori dan praktek, serta latar belakang sosial, baik itu ekonomi, politik, ideologi, dan budaya yang mempengaruhi sistem pendidikan. Kemudian, tujuan dari pendidikan komparatif. Menurut Kandel dalam buku Imam Bernadette pada tahun 2004 dalam Arif Roman pada tahun 2010 menyebutkan ada 3 tujuan yang dicapai dalam studi pendidikan komparatif. Yang pertama, repertorial deskriptif. Pertama-tama, studi dalam pendidikan komparatif ini berusaha mengungkapkan data-data yang bersifat inventoris, misalnya data tentang angka partisipasi, jumlah anak putus sekolah, dan jumlah angka buta huruf. Kemudian yang kedua, historik fungsional. Studi-studi yang telah dilakukan dalam pendidikan komparatif juga berusaha mencari kaitan data-data yang bersifat informatoris pendidikan dengan bidang lain seperti filsafat dan pandangan hidup, sistem politik, sistem ekonomi, dan sosial budaya dari masyarakat itu. Kemudian yang ketiga, melioristik, yaitu mengembangkan pendidikan di dalam dirinya sendiri setelah mengetahui persamaan dan perbedaan keadaan pendidikan antar negara, termasuk negara sendiri. Maka dapat diambil manfaat dari kebaikan-kebaikan negara lain tersebut. Menurut Harold Genoa pada tahun 1985 dan Dr. Val Jubis pada tahun 2009, pendidikan komparatif memiliki 4 tujuan. Yang pertama, menjelaskan sistem pendidikan, proses atau hasil. Yang kedua, untuk membantu dalam pengembangan lembaga pendidikan dan praktek. Yang ketiga, untuk menyorot hubungan antara pendidikan yang berlaku di lebih dari satu negara. Kemudian pada slide selanjutnya, yaitu manfaat mempelajari studi pendidikan komparatif. Yang pertama, memperoleh pengetahuan tentang model-model sistem pendidikan di beberapa daerah atau negara. Yang kedua, dapat memiliki konsep-konsep dasar dan metode membandingkan aneka sistem pendidikan baik yang ada dalam daerah ataupun dalam negara. Yang ketiga, dapat menilai keberhasilan dan kekurangan atau hal positif dan negatif tentang sistem pendidikan kita sendiri. Yang keempat, dapat menilai isu-isu
isu dan mengikuti perkembangan pendidikan secara global sekaligus dapat menghindar dari penilaian dengan kacamata etnosentrisme sempit. Kemudian, asas-asas komparabilitas. Asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Secara umum, asas komparabilitas ini adalah metode penelitian atau penulisan dengan membandingkan berbagai aspek dalam pendidikan. Misalnya, tujuan pendidikan nasional, biaya, proses, evaluasi, dan sebagainya. Asas komparabilitas ini juga dapat diartikan sebagai perbandingan konsep mendasar dalam sebuah sistem pendidikan dan pengajaran yang diajukan acuan lainnya. Pada slide selanjutnya, masalah-masalah pendidikan komparatif. Yang pertama, dinamika sosial politik dunia yang masih menunjukkan adanya ketimpangan struktural tata dunia baru. Yang kedua, persoalan humanisasi akibat pembangunan dan proses industrialisasi, misalnya kemiskinan, gelandangan, dan kriminalitas. Dan yang terakhir, kesenjangan ekonomi, sosial, maupun geografis antar kelompok masyarakat.